Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan belajar bagaimana berbicara dengan bahasa Arab, yaitu muhaddasah dengan kitab Al-Arabiyyah Baina Yadak. Al-wahdatu ula, yaitu pertemuan yang pertama. At-tahiyyatu wat-ta'aruf. Kita masukin pertemuan yang pertama, yaitu bab salam dan perkenalan. Tata cara atau perkenalan kepada seseorang atau mengucapkan salam kepada seseorang. Al-hiwaru awal, percakapan yang pertama. Undur, wastami', wa'id. Ada 3 kaidah di sini bahwasanya ketika kita ingin belajar bahasa Arab atau percakapan atau muhadasah, itu kita harus memahami 3 kaidah ini. Yang pertama adalah unzur, yaitu lihat. Wastami', simaklah. Wa'id, ulangilah. 3 kaidah ini ketika kita praktekkan dengan benar, dengan baik, insyaallah ta'ala kita akan bisa berbicara dengan bahasa Arab. Di sini ada 2 nama, permisalan untuk nama-nama untuk pelajaran hari ini, yaitu muhadasah percakapan. Yang pertama adalah Khalid dan Khalil. Nah, kita menggunakan 2 nama ini untuk percakapannya. Hanya permisalan nama aja. Khalid mengatakan, Assalamualaikum. Khalil menjawab, Waalaikumsalam. Ketika kita setiap bertemu dengan seseorang, ya, kita diwajibkan mengucapkan salam. Sebagaimana hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallim as-saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah yang kecil memberi salam pada yang lebih tua. Hendaklah yang berjalan memberi salam pada yang sedang duduk. Hendaklah yang sedikit memberi salam pada yang banyak. Nah, dari hadis itu kita diperintahkan oleh Nabi SAW ketika kita menjumpai seseorang atau bertemu dengan seseorang di jalan, kita tidak lupa untuk mengucapkan salam. Ismi Khalid, masmuka. Namaku Khalid. Siapa namamu? Khalil menjawab, Ismi Khalil. Namaku Khalil. Khalil mengatakan, Kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu? Apa kabar? Lalu Khalil menjawab, Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Nah, setiap seseorang dia menyapa kita, Kaifa haluka? Bagaimana keadaan kamu atau kabarmu? Maka senantiasa kita menjawab bi khairin walhamdulillah. Setelah kita menjawab bi khairin, kabar saya baik, walhamdulillah, maka kita selalu memuji nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dijawab sama Khalid, bi khairin walhamdulillah. Itu salah satu percakapan ketika kita bicara sama lawan bicara kita itu adalah seorang laki-laki. Nah, di sini kita akan membahas masalah percakapan atau lawan bicara kita itu seorang perempuan. Di sini ada 2
nama. Yang pertama Khayla sama Khadijah. Khayla, Assalamualaikum. Khadijah, Waalaikumsalam. Sebenarnya di sini ketika pengucapkannya untuk seorang wanita, kita menggunakan domirnya bukan kum, tapi ki. Assalamu alaiki. Lalu dia menjawab, Waalaikumsalam. Akan tetapi, domir kum untuk kalian itu di sini udah ma'ruf, udah terkenal. Dan mereka udah paham. Khayla, ismi Khayla, masmuki. Nah, perbedaannya di sini bahwasanya ketika kita berbicara kepada seorang laki-laki, lawan bicara kita adalah seorang laki-laki, kita mengatakan masmuka. Tapi di sini masmuki. Namaku Khayla, siapa namamu? Khadijah menjawab, ismi Khadijah, namaku Khadijah. Kaifa haluki? Nah, bagaimana keadaanmu? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Al-mufradat, kosakata. Di bagian ini sangat penting sekali bahwasanya ketika kita ingin bisa berbicara dengan bahasa Arab, kita harus mengetahui kosakatanya. Harus menghafal kosakatanya. Yang pertama, kosakata yang pertama adalah kaifa haluki atau kaifa haluka. Nah, di sini ada dua perbedaan, yaitu ketika kita berbicara atau menanyakan sebuah kabar kepada seorang perempuan, kita harus mengatakan kaifa haluki. Haluki. Huruf K di situ harus di kasroh. Sebaliknya, jika kita ingin menanyakan sebuah kabar kepada seorang laki-laki, maka K-nya di fathah. Contoh, kaifa haluka. Bagaimana kabarmu? Mufradat yang kosakata yang kedua. Di situ ada kalimat masmuka atau masmuki. Ketika kita akan berkenalan kepada seorang, misalnya seorang laki-laki, kita ingin menanyakan siapa nama dia. Maka kita mengatakan masmuka, seorang laki-laki. K-nya di situ di fathah. Masmuka. Sebaliknya juga ketika kita ingin berkenalan atau menanyakan sebuah nama kepada seorang perempuan, maka kita mengatakan masmuki. Huruf K di situ di kasroh. Selanjutnya mufradat yang ketiga adalah anta atau anti. Apa itu kata anta atau anti? Di dalam bahasa Arab itu dinamakan domir. Domir itu apa? Domir itu adalah pengganti nama, yaitu sebuah pengganti. Nah, di sini dikatakan anta atau anti itu adalah domir mukhatabah, yaitu domir yang digunakan untuk lawan bicara kita. Nah, ketika kita mau mengatakan kepada seorang laki-laki, min aina anta, dari mana kamu, anta, kamu. Untuk siapa? Laki-laki. Kita berkata kepada seorang laki-laki. Kalau perempuan gimana? Min aina anti, dari mana kamu. Pakainya anti. Anti itu domir mukhatabah, lawan bicara kita untuk seorang perempuan. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pelajaran yang selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.